Pada tanggal 13 April 2025, dunia menyaksikan salah satu babak paling berani dan terbuka dalam sejarah konflik Iran-Israel. Iran meluncurkan lebih dari 300 rudal balistik dan drone tempur ke wilayah Israel, termasuk drone Shahed dan rudal jarak menengah, sebagai balasan atas serangan udara Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus dan Suriah, yang menewaskan sejumlah pejabat tinggi Garda Revolusi atau IRGC. Serangan ini, yang terjadi pada malam hingga dini hari pada 14 April, merupakan aksi militer langsung pertama Iran dari wilayahnya ke Israel secara besar-besaran dan brutal. Namun yang membuat tegang dalam konflik ini, bukan hanya serangan fisiknya yang mengguncang kawasan, tetapi juga ancaman tegas Iran yang disampaikan. Dalam pernyataan resmi yang disiarkan oleh media nasional Iran dan kanal-kanal diplomatik, Teheran mengeluarkan ancaman terbuka kepada negara-negara Arab di sekitarnya. Ancaman ini tidak lagi dibungkus dalam bahasa diplomasi dan bahasa isyarat, melainkan dilontarkan secara terbuka, bahwa negara manapun yang menyediakan langitnya, baik melalui transit udara atau dukungan logistik untuk pesawat tempur Israel, maka akan dianggap sebagai pihak yang ikut menyerang Republik Islam Iran dan akan menerima balasan setimpal. Waktu itu Yordania langsung menjadi sorotan utama, sebab letak negara ini berbatasan langsung dengan Israel yang menjadikannya titik transit strategis bagi pesawat militer Israel. Meski Yordania secara resmi membantah memberi izin resmi atas penggunaan ruang udaranya, tetapi Iran menyatakan tetap akan menanggapi segala bentuk pelanggaran udara sebagai bentuk keterlibatan aktif. Qatar pun ikut menjadi sorotan dalam ancaman ini, karena pangkalan militer Amerika Serikat berada di Qatar, yang selama ini menjadi simpul penting bagi operasi regional Amerika. Meskipun tidak ada bukti eksplisit bahwa pangkalan itu digunakan untuk misi terhadap Iran, namun mereka tetap menyuarakan kecurigaan terhadap Qatar. Arab Saudi dengan posisi geopolitik dan jaringan militernya yang luas juga mendapat peringatan keras. Iran menekankan bahwa keterlibatan dalam bentuk apapun akan menghadirkan konsekuensi militer brutal. Meski belum ada konfirmasi dari Teheran tentang target tertentu, retorika mereka menunjukkan kesiapan menghadapi eskalasi regional. Ancaman tersebut bukan hanya semata retorika dalam panggung geopolitik. Terbukti dalam beberapa dekade terakhir, Iran tidak segan-segan membalas serangan secara brutal kepada negara manapun, baik melalui kekuatan rudal langsung maupun jaringan proksi yang tersebar di kawasan. Oleh sebab itu, ultimatum Iran pada bulan April bukan hanya ditujukan kepada 3 negara tersebut, tapi juga kepada seluruh negara Timur Tengah, bahwa tidak ada ruang untuk bersikap setengah hati, bahwa netralitas bukan hanya tentang diam, melainkan juga tentang menolak digunakan. Dua bulan setelah ancaman itu dilontarkan, gema peringatannya masih menggantung di udara. Dan tepat pada 13 Juni 2025, ketika Israel kembali meluncurkan operasi militer besar yang kemudian dikenal sebagai Operation Rising Lion, dunia Arab kembali dihadapkan pada ujian paling rumit. Apakah akan berdiri netral atau membiarkan langitnya digunakan kembali? Serangan Israel tersebut langsung memicu respon keras dari Iran. Lebih dari 150 rudal balistik dan ratusan drone dikirim kembali ke wilayah Israel secara bertubi-tubi. Di tengah dentuman rudal dan desingan drone pada malam itu, sorotan utama justru bergeser ke arah negara-negara Arab tetangga. Yordania dan Lebanon secara terbuka menutup langsung ruang udaranya saat konflik mulai memuncak. Maskapai-maskapai besar dihentikan sementara, dan wilayah udara kedua negara ini menjadi area terlarang bagi penerbangan sipil. Sirine peringatan bahkan terdengar di beberapa kota besar seperti Amman. Langkah kedua negara ini dilakukan bukan hanya karena risiko rudal dan drone yang melintas, melainkan ada sesuatu yang lebih menakutkan, yaitu ancaman Iran pada April masih hidup dalam ingatan mereka dan masih menjadi momok yang sangat menakutkan. Meskipun tidak ada tuduhan baru dari Iran pada bulan Juni, pola yang terbentuk semakin jelas. Wilayah udara negara-negara Arab terbukti memiliki nilai strategis yang tinggi, dan Iran mengawasinya dengan sangat ketat. Penutupan ruang udara, pengalihan penerbangan, dan ketegangan militer menunjukkan
bahwa ancaman Iran sebelumnya telah berhasil menciptakan efek ketar-ketir pada mereka. Tidak ada pernyataan eksplisit dari Iran bahwa rudalnya telah diarahkan ke kota-kota Arab tertentu, tapi tidak ada pula yang meragukan bahwa sistem militer mereka telah bersiaga penuh. Bagi Iran, siapapun yang memberi langit bagi musuh akan dianggap berdiri bersama musuh. Dan meski mereka tidak mengulang ancaman secara terbuka di bulan Juni, dunia tahu pesan itu masih berlaku. Juni 2025 menjadi bukti bahwa pesan peringatan bulan April bukan hanya omon-omon. Langkah defensif yang diambil negara-negara seperti Yordania dan Lebanon menunjukkan ketakutan akan kemungkinan dibalas, bahkan hanya karena diam dianggap sebagai izin. Langit Timur Tengah telah menjadi arena sensitif, bukan lagi sekadar jalur penerbangan, tetapi garis batas antara netralitas dan keterlibatan. Pertanyaan besarnya kini menggantung di langit Timur Tengah. Apakah negara-negara Arab akan membantu Iran atau justru diam-diam berpihak kepada Israel? Secara historis, mayoritas negara Arab memiliki hubungan yang tegang, bahkan bermusuhan dengan Israel sejak perang tahun 1948, 1967, hingga 1973. Namun dalam 2 dekade terakhir, poros geopolitik perlahan bergeser. Sejumlah negara Teluk seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain menormalisasi hubungan dengan Israel lewat Abraham Accords yang didukung Amerika Serikat. Langkah ini kemudian diikuti oleh Arab Saudi yang, meski belum resmi, menunjukkan tanda-tanda keterbukaan diplomatik terhadap Tel Aviv. Semua ini membuat posisi negara-negara Arab dalam konflik Iran-Israel menjadi sangat kompleks, penuh pertimbangan dan syarat kepentingan. Di satu sisi, Iran masih dianggap sebagai ancaman oleh sebagian negara Teluk, terutama karena ambisi nuklirnya dan dukungannya terhadap kelompok-kelompok milisi Syiah seperti Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman. Arab Saudi sendiri pernah mengalami serangan drone ke kilang minyaknya yang diduga kuat dilakukan oleh kelompok yang didukung Iran. Trauma ini masih hidup dalam benak Riyadh hingga kini. Maka, bagi sebagian negara Arab, berpihak pada Iran secara terbuka bisa dianggap menggali lubang bagi keamanan mereka sendiri. Namun di sisi lain, dukungan terhadap Israel, bahkan secara diam-diam, bukan tanpa risiko besar. Sentimen publik di banyak negara Arab masih sangat kuat mendukung perjuangan Palestina dan memusuhi kebijakan militer Israel, terutama terhadap Gaza dan tepi barat. Jika terungkap bahwa wilayah udara mereka digunakan untuk memfasilitasi serangan ke Iran, atau jika mereka menyediakan dukungan logistik kepada pasukan Israel atau sekutunya, maka risiko pecahnya protes besar hingga kerusuhan domestik sangat mungkin terjadi. Situasi ini membuat banyak negara Arab bermain di jalur senyap, tidak sepenuhnya membantu Israel, tetapi juga tidak berdiri membela Iran. Sebuah posisi yang secara teknis netral, namun penuh ambiguitas. Yordania misalnya, berkali-kali membantah membuka wilayah udaranya, namun lokasi geografisnya tetap menjadikannya pintu lintasan paling logis bagi jet tempur Israel menuju Iran. Begitu pula Qatar, yang menjadi tuan rumah pangkalan militer Amerika terbesar di kawasan, tetap mengklaim tidak terlibat dalam setiap operasi ofensif terhadap Iran, meski kehadiran pasukan dan sistem radar Amerika Serikat di sana menjadi bagian dari jejaring intelijen Israel secara tidak langsung. Arab Saudi sendiri berada dalam dilema paling rumit. Di satu sisi, hubungan diam-diam dengan Israel terus berkembang, terutama dalam bidang keamanan dan teknologi. Namun di sisi lain, mereka tidak bisa menafikan fakta bahwa setiap langkah yang menunjukkan dukungan kepada Tel Aviv akan langsung menimbulkan ketegangan besar di dalam negeri maupun di antara aliansi regionalnya. Maka, bantuan, jika ada, akan tetap bersifat covert, samar, dan penuh penyangkalan. Sebaliknya, dukungan terhadap Iran dari negara Arab hampir tidak tampak di permukaan. Meski Iran mengangkat isu Palestina sebagai dasar moral untuk melawan Israel, dan meski rakyat di berbagai negara Arab bersimpati, namun secara politis dan strategis, pemerintah-pemerintah Arab merasa jauh lebih terancam oleh Iran daripada oleh Israel. Mereka khawatir jika Iran menang terlalu jauh, maka dominasi Syiah akan menjalar ke Yaman, Lebanon, Irak,
bahkan sebagian timur Saudi. Disinilah letak paradoks Timur Tengah saat ini. Israel adalah musuh tradisional, tetapi Iran adalah ancaman strategis yang tumbuh di dalam dan luar pagar. Maka banyak negara Arab memilih diam dan menutup langit bukan karena membela Iran, tapi karena takut diseret ke konflik terbuka. Mereka tak menyerang Israel, tapi juga tak mau jadi tempat transit rudal atau drone Israel yang bisa mengundang balasan dari Teheran.